Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mudah-mudahan di suasana kita hari ini, di pagi hari ini, kita sambut hari-hari ini dengan puji-puji untuk Allah. Karena Allah adalah satu-satunya yang pantas untuk dipuji. Karena Allah telah memberikan segalanya untuk kita. Baik untuk kepentingan dunia maupun kepentingan akhirat. Nah, saudara-saudaraku sekalian, tentu kita ini sebagai umat Muhammad, ya, dalam bulan-bulan Maulid selalu diingatkan bahwa Rasulullah SAW itu diutus oleh Allah adalah untuk memperbaiki, ya, perilaku akhlak manusia. Ya, bagaimana akhlak manusia itu menjadi terhormat, menjadi utama, menjadi manusia itu betul-betul menjadi mulia. Ya, sebagai makhluk diciptakan oleh Allah, dia berbeda dengan makhluk-makhluk yang lain. Jadi Muhammad Rasulullah SAW adalah uswatun hasanah. Dia adalah suri tauladan kita di dalam hidup dan kehidupan. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, saya ingin mengajar diri saya, ya, untuk mengajak diri saya ini apa yang dicontohkan oleh Rasulullah untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita. Kita amalkan yang hanya membutuhkan kemauan, keinginan, ya, memerlukan willingness dari kita. Ada dua hal, saudara-saudara sekalian. Bagaimana kita di dalam sehari-hari, coba kita praktekkan. Dan kemudian kita nikmati apa yang kita kerjakan itu. Dan Allah pasti memberikan satu suasana, ya, yang dapat kita rasakan masing-masing. Nah, saudara-saudara sekalian, Rasulullah SAW, ya, sebenarnya ini juga sudah pernah saya sampaikan dalam forum ini, tetapi sekarang ingin saya ini untuk mengingatkan, karena ad-din itu adalah nasihat, agama itu adalah nasihat, dan kita ini perlu terus-menerus diingatkan, ya, kita ini harus terus-menerus diingatkan. Kadang-kadang diingatkan aja, kadang-kadang kita masih sungkan, ya, masih apa istilahnya, membuang-buang waktu. Tapi begitulah, kita diingatkan oleh Allah untuk selalu wa tawassaw bil haq, harus senantiasa saling mengingatkan di dalam kebenaran itu. Dan mengulang-ulang kaji itu mudah-mudahan juga untuk menyadarkan kita. Nah, saudara, apa yang ingin saya sampaikan dalam satu contoh yang dicontohkan oleh Nabi yang sebenarnya kita bisa kerjakan, paling tidak, saudara-saudara sekalian. Nah, ini ya, praktekkan saja, ya. Saya alhamdulillah selalu berusaha dan berikhtiar, ya, dan menikmati, ya, menikmati apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Salah satu, saudara-saudara sekalian, sebelum kita tidur kita berdoa, ya, kita berdoa kepada Allah, doa tentang tidur, ya. Nah, dalam menjelang doa itu, setelah kita berdoa doa mau tidur, nah, kita membaca surat Kulhu, ya, membaca surat Kulhu berulang-ulang sampai kita tertidur. Ya, saudara-saudara sekalian, tapi sebelum kita berdoa, ya, sebelum kita berdoa itu, maka coba saudara-saudaraku sekalian praktekkan. Nah, ini perlu dipraktekkan. Apa prakteknya? Cobalah berwudu. Jadi sebelum kita masuk ke tempat tidur, ya, kita berwudu. Ya, kita berwudu secara sempurna, dan kemudian setelah berwudu kita tidur, ya, kita tidurkan miring ke arah kanan, ya kan, dan kemudian kita berdoa. Nah, saudara-saudara sekalian, ya, bayangkan kita tidur dalam keadaan berdoa dan kemudian meminta kepada Allah, dan kemudian diri kita dalam keadaan bersih, tahir, ya. Jadi saudara-saudara sekalian, coba nikmati. Jadi bagaimana kita mulai dari yang kecil-kecil aja, yang sederhana yang bisa kita kerjakan, nggak usah muluk-muluk, karena untuk diri kita, ya. Jadi sebelum tidur, ya, kita bertaharoh, berwudu, ya, berwudu kita, kalau kata orang Medan, ambil air sembayang, ya,
ambil air sembahyang. Nah, kalau dalam bahasa kita sehari berwudu kita. Nah, kemudian sebelum tidur kita berwudu dan kemudian kita berdoa kepada Allah. Nah, kemudian bayangkan kita tidur dalam keadaan berwudu. Wah, kan luar biasa. Ya. Nah, jadi coba praktekkan saudara-saudara sekalian. Bagaimana kita mencoba menjalani kehidupan ini. Kita latih diri kita dalam keadaan tidur pun kita ingat Allah. Nah, sudah tentu mudah-mudahan itu bagian dari mengamalkan alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ya. Jadi kita dalam keadaan mau tidur pun kita tetap ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, salah satu caranya lah dengan berwudu. Nah, kemudian yang kedua, saudara-saudara sekalian. Ketika kita mau tidur, ya, atau sebelum tidur juga ada kebiasaan Rasulullah, ya. Dan ada sholat yang ya dalam batas buku yang saya baca, ya. Dalam batas buku yang saya baca dari hadis-hadis yang saya baca, bahwa salah satu sholat sunat yang tidak ditinggalkan oleh Rasulullah itu adalah sholat witir. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, setiap malam Rasulullah itu melakukan sholat witir. Nah, oleh karena itu maka saudara-saudara cobalah ya berwudu sebelum tidur dan kemudian dawamkan, biasakan ya, kita mohon kepada Allah karena Rasulullah dia tidak pernah meninggalkan sholat witirnya, maka kita pun sebagai umatnya, sebagai hamba Allah berusaha untuk agar ketika menjelang tidur itu atau kita di setiap malam itu kita bisa melakukan sholat witir mengikuti jejak Rasulullah SAW. Nah, mudah-mudahan dengan kita berwudu sebelum tidur dan kemudian kita biasakan sholat witir, maka Allah senantiasa akan memberikan cucuran-cucuran rahmatnya yang kita tidak pernah tahu ya dari sisi mana Allah memberikan beratnya timbangan untuk kita. Nah, mudah-mudahan anak-anak kita, keluarga kita, saudara-saudara kita, semua kita ajak untuk melaksanakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sebelum dia tidur. Mudah-mudahan tidur teman-temanku, tidur saudara-saudaraku senantiasa mendapatkan nur Allah, cahaya-cahaya Allah, sehingga memberikan ketentraman lahir batin, selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.